Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu untuk semua. Oke teman-teman, untuk kali ini kita berada di Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Jadi ini ada di Gua Pasir ya, tepatnya lagi ada di timur Gua Pasir. Jadi ini juga merupakan bagian dari Gua Pasir sendiri, namun di sebelah timurnya. Jadi mohon maaf, untuk kali ini kita berada di sini. Ini di sore hari pas barusan reda hujannya teman-teman ya. Jadi agak gelap sekitar jam 4 sore ini. Jadi saya dengar juga binatang-binatang malam seperti jangkrik, juga belalang kecil-kecil itu pada bunyi, karena di sini itu suasananya agak gelap. Sampai sekarang masih gerimis kecil, dan sepertinya ini suasananya itu seperti menjelang maghrib. Demikian teman-teman ya. Jadi mohon maaf jika kurang jelas dalam penayangan video ini, karena ini barusan hujan angin. Ini buktinya tadi adalah kena angin sehingga menjadi pokak ini, jati ini sempal demikian. Dan ini keadaan sekitar Candi Pasir teman-teman ya. Nanti kita lihat relief dan ini yang ada di bawahnya. Ini banyak bekas-bekas pecah-pecahan genteng, juga gerabah-gerabah, sangat lembut sekali, ajur sak walang-walang karena termakan usia, juga mungkin dulu terkena cangkul para petani. Saking suwene malah kayak kerikil cilik-cilik, tapi tetap terlihat bahwa ini bekas pecah-pecahan gerabah teman-teman ya. Nah ini batu-batu bata yang ditumpuk, ini mungkin taman dulu. Nah ini sebelah sana itu seperti ada relief gajah teman-teman, juga seperti dua rapala juga. Nanti kita review ke sana ya. Namun sebelumnya kita lihat sekelilingnya. Ini mungkin dulu ini sebagai taman, dan ini sebagai batas tamannya. Mungkin dulu ini banyak bunga-bunga ya, yang ditanam waktu zaman kerajaan Majapahit. Dan ini adalah sebelum keluarga Majapahit pergi bertapa. Ini sebagai bahan sambutan ketika mereka baru datang. Itu langsung ke sini sebelum ke tempat pertapaan, istirahat di sini, melihat pemandangan alam di sini, juga relief candi yang ada di batu-batu sana ya. Jadi ini saya perkirakan adalah taman candi kecil, karena di sekitar sini itu banyak batu-batu yang diukir teman-teman ya. Dan ini sebagai bukti bahwa tempat ini dulu memang pernah ada semacam mungkin buat peribadatan. Dan ini sekitar suasana di sekitar sini ya, tuh banyak rumah di sana. Dan di sini tuh sudah keadaan gelap sekali karena baru hujan, tidak ada sinar matahari yang masuk, karena belum nampak sinar mataharinya. Ini sudah di barat sana. Nah ini banyak remuk-remukan batu, ini sudah hancur mumur teman-teman, tapi masih beruntung kita masih dapat melihat, walaupun cuman puing-puingnya. Ini kita hanya bisa membayangkan zaman dulu sepertinya indah di tempat ini ya. Mungkin di zamannya sudah istimewa. Nah, ini seperti tangga ini teman-teman. Batunya ini tidak berukuran, dan yang
saya bicarakan ini tadi teman-teman, semacam batu, tapi batunya itu mohon maaf tidak seperti batu yang ada di seputaran Mojokerto sana teman-teman ya. Ini batunya ini tidak beraturan seperti batu cor itu loh ya, tapi keras sekali, tidak cocok kalau diukir. Nah, ini gambarnya sudah hilang, ini nggak nampak. Saya tidak berani mengira-ngira ya, pokoknya tak tunjuk norek ya. Nah, itu persegi 4 dan di tengahnya itu ada seperti pahatan-pahatan menggambarkan binatang itu ya kayaknya ya. Dan semacam inilah batunya seperti batu cor, tidak masuk, tidak cocok kalau dibuat mengukir atau dipahat. Tapi tetap di tangan ahlinya ini tetap mempunyai nilai seni yang tinggi sekali. Dan ini seperti gambar dua rapala teman-teman. Itu mohon maaf memang sudah tidak jelas ya, karena sudah berlumut. Dan memang yang seperti saya bilang tadi, batunya ini seperti batu cor itu loh ya, tidak bisa halus loh ya. Ini masih kelihatan, ini bener teman-teman ya, patung dua rapala. Cuman ini menghadap ke hutan, menghadap kemana ini ya, selatan mungkin ya. Nah, di sana rumah warga. Ini memang batunya ini teng perentul, ini kayak batu gudik teman-teman. Dan di atasnya itu juga seperti dipahat, dipangkas, yang mungkin sebelumnya itu meruncing ya, tidak beraturan bentuknya, tapi dipangkas seperti ada kursinya di atas tadi. Cuman kita mau masuk nggak ada jalan untuk masuk. Nanti kita masuk ke atas sana ya, kita coba, walaupun licin kita coba aja ya. Ini seperti gambar apa teman-teman, seperti anjing ya, serigala mungkin. Nah, di atas sana ini seperti gambar binatang, tak binatang apa. Dan di sekitar lukisan atau pahatan tadi ini juga banyak pahatan-pahatan yang menggambarkan binatang dan bunga teman-teman. Dan ini yang saya katakan tadi teman-teman ya, di atas yang seperti kursi tadi, kita sudah naik ke atas ini. Dan ini ada nyemulnya, ini seperti apa ini, seperti bunga teratai, seperti tempat duduk. Terus pokoknya kita nggak tahu ini ya, jadi mohon maaf tidak bisa menjelaskan secara rinci. Yes, pokoknya tak soteng, tak dono sampean-sampean semua biar tahu seperti inilah keadaan candi yang ada di timur Gua Pasir. Mungkin berjarak 100 meter ya, itu ada nyemulnya ini, nggak tahu lambang apa. Kita agak paham, yang penting kita tunjukkan, karena kita ya mohon maaf kurang informasi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini di depan tadi ya, sebelum kita datang, yang saya perkirakan ini adalah taman sebagai pintu masuk ke candi kecil yang ada di Gua Pasir. Oke, jadi ini jalan menuju ke luar. Ini sepertinya sudah reda hujannya, karena sudah terlihat terang di luar sana, tapi di dalam masih gelap karena banyak pohon-pohon jati yang sangat rindang sekali, sehingga menutupi sinar matahari, nggak bisa masuk ke dalam sana. Nah, kalau di sini sudah terang benderang, ini ada seperti tanah lapang di sini. Oke teman-teman, terima kasih. Tetap salam terbaik.